Anak sekalian, selamat berjumpa kembali walaupun tetap situasinya daring. Ibu berharap anak-anak kami tetap semangat mengikuti pembelajaran kita. Pada pertemuan berikut ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang cerita pendek atau meneladani nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai pengertian dari cerpen, ciri-ciri dari cerpen, dan kaidah kebahasaan cerpen, sekarang kita akan masuk ke struktur isi dari sebuah cerpen. Adapun yang menjadi struktur isi dari sebuah cerpen adalah satu, abstrak. Abstrak itu adalah bagian yang menjadi latar belakang cerita. Bagian dari latar belakang cerita atau pandangan umum tentang cerita yang mau dibahas. Yang kedua, orientasi. Orientasi yaitu awal cerita, berbeda dengan abstrak. Kalau tadi latar belakangnya, sekarang sudah memasuki awal cerita. Itu yang disebut dengan orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah cerita yang dimulai memasuki konflik yang terdapat di dalam cerita. Jadi di komplikasi inilah perdebatan, pertentangan, atau hal-hal yang menantang dari cerita tersebut. Evaluasi adalah bagian dari komplikasi, di mana di evaluasi ini ada puncak konflik yang akan diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu terdapat pada resolusi. Jadi di resolusi itu bagaimana penulis menyelesaikan masalah itu supaya konflik atau masalah itu memiliki jalan keluar. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir dari cerita. Koda bukanlah kesimpulan, karena di dalam sastra tidak terdapat kesimpulan. Kemudian kita akan masuk ke unsur-unsur cerpen. Adapun yang menjadi unsur-unsur cerpen adalah, pertama, cerpen itu terbentuk dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra tersebut. Jadi intrinsik itu dari kata in, berarti artinya dalam, bagian dalamnya, bagian yang paling intinya. Dan unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu dari kata eks, artinya luar. Berarti unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Artinya, tanpa unsur ekstrinsik, maka cerpen itu tidak dikatakan juga sempurna. Ada unsur dalamnya, ada juga unsur luarnya. Dan nanti unsur apa-apa saja yang termasuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita akan masuk kepada unsur intrinsik cerpen. Adapun yang menjadi unsur intrinsik cerpen yang terdiri dari satu tema. Tema itu adalah pokok pikiran. Jadi tidak akan terbentuk sebuah cerita kalau tidak ada menjadi pokok pikirannya. Yang kedua, alur cerita atau disebut dengan plot.
atau disebut juga dengan jalan cerita, rangkaian peristiwa yang dibuat di dalam sebuah cerita. Secara umum, cerpen itu hanya terbentuk dari satu alur, maka disebut dia alur tunggal. Yang ketiga, latar. Latar ini meliputi latar waktu, latar tempat, latar suasana. Nah, di mana cerita itu terjadi, itu latar tempat. Kapan cerita itu terjadi, itu latar waktu. Dalam situasi yang bagaimana cerita itu terjadi, itu yang disebut dengan latar situasi. Yang keempat, penokohan. Penokohan atau tokoh sekaligus dengan karakteristik. Penokohan di dalam cerpen umumnya tokohnya itu adalah tunggal. Tetapi itu yang disebut dengan tokoh utama dan ada juga tokoh pembantu. Jadi di dalam penokohan ini ada yang disebut dengan, yang sering kamu dengarkan dengan protagonis, ada antagonis, dan ada tritagonis. Dan dalam menggambarkan penokohan ini juga ada yang kita kenal dengan penggambaran secara fisik dan ada penggambaran secara keseluruhan kejiwaannya. Dan yang kelima adalah sudut pandang atau disebut dengan point of view. Sudut pandang atau point of view ini adalah kedudukan pengarang di dalam cerita. Sebagai apa pengarang itu di dalam cerita? Apakah sebagai orang pertama tunggal sekaligus menjadi pelaku, ataukah dia hanya sebagai orang ketiga atau disebut dengan pemantau? Kalau sebagai orang pertama tunggal berarti sering digunakan kata aku. Tapi kalau sebagai orang ketiga tunggal, biasanya menggunakan nama dari tokoh cerita tersebut. Jadi itu yang disebut dengan sudut pandang. Yang kedua, unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik, ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu terdiri dari dua. Satu, latar belakang masyarakat, dan yang kedua biografi pengarang atau biografi penulis. Latar belakang masyarakat ini merupakan unsur yang mempengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Sedangkan biografi pengarang, yaitu latar belakang penulis yang terdapat dalam diri pengarang itu sendiri, yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor antara lain: satu, aliran sastra penulis. Masuk aliran manakah penulis itu? Apakah dia penganut aliran religius? Apakah dia menganut aliran natural? Apakah dia penganut aliran sosial? Atau hanya ceritanya berkisar tentang cinta atau romantis? Nah, jadi ada aliran-alirannya. Yang kedua, riwayat hidup penulis. Riwayat hidup penulis ini yaitu latar belakang kehidupannya. Apakah penulis itu dari keluarga yang taat beragama, dari keluarga yang hidupnya susah, dari keluarga yang berantakan, dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi terhadap cerita yang ditulis. Dan yang ketiga adalah kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini adalah kondisi kejiwaan penulis pada saat dia menulis sebuah cerita. Sampai di sini materi kita tentang cerpen. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Ibu harap anak-anak kami tetap
belajar dengan semangat untuk meraih